Baiklah, untuk acara yang kita nantikan yaitu Mauidhah Hasanah atau Tausiah Keagamaan yang akan disampaikan secara langsung oleh beliau Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Monggo wekdal saha panggenanipun kula sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdah. Para ulama, para asatidz, para kiai, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, wabil khusus Kiai Dunyati dan Ibu Nyai sekeluarga hafizahumullah, pimpinan pesantren, perguruan tinggi, madrasah aliyah sanawiyah, ya, Darul Fikri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para pejabat pemerintah yang hadir, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, ayyuhal hudhurul karim. Halo Mas. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, daripada jin, setan, tumbuh-tumbuhan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Ya wong bongas, ya wong bongas, ya Allah. Ayu beli, gagaya beli, pinter boten, sugih boten, tapi lebih mulia daripada makhluk yang lain. Kenapa? Karena satu-satunya makhluk yang siap menerima amanah kepercayaan dari Allah hanya manusia. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, dan makhluk yang lain, mereka tidak ada yang mau. Takut kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Manusia menerima. Kombongas menerima. Ayu beli, gantengnya beli, sugi ora, pinter ora padahal. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abayna ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya menawarkan amanah kepada langit. Mau enggak langit saya kasih kepercayaan amanah? Boten purun, enggak mau. Bumi mau tidak? Enggak mau. Gunung mau tidak, boten purun. Semuanya menolak. Wa asfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, manusia menerima. Padahal manusia itu punya potensi. Potensi itu apa? Kecenderungan. Innahu kana zaluman. Manusia itu punya potensi sangat kurang ajar. Paham betul? Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajar pol. Dan jahulan, kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok. Nah, manusia yang punya potensi zalim dan jahil
kurang ajar, melawan, nyimpang, ngengkel, sombong, takabur, dan bodoh, oleh Allah diberi kehormatan makhluk yang paling mulia. Maka Allah ngutus para nabi, para rasul, termasuk atau wabil khusus Sayyidina Muhammad SAW, membawa ajaran agama supaya orang bongas tidak dolim dan tidak jahil, tidak kurang ajar dan tidak bodoh. Karena orang bongas masih kurang ajar enggak? Alhamdulillah tidak. Pertama, amanah agama, yaitu gampang aja deh, rukun iman yang 6. Rukun apa kan? Hafal kan? Rukun iman yang 6 itu harus betul-betul kita pegang, kita percayai, kita yakini. Kalau kita ditanya, percaya tidak ada Allah? Percaya. Jare siapa? Aja jawab jare guru, jare kiai. Jawabnya harus kata saya. Itu namanya keyakinan namanya. Bakal masih kata orang namanya kabar, berita, informasi namanya. Allah ada enggak? Ada. Kata siapa? Ya kata orang sih, katanya, jare-jare, kabar-kabarnya. Tapi kalau betul-betul keyakinan, apalagi sudah tua, sudah tidak paning. Bentar lagi mati semua ini. Jawabnya harus Allah ada tidak? Ada. Kata siapa? Jawab ya. Kata siapa? Saya. Jari Sun. Masih jari wong keyakinan. Ayo. Allah ada tidak? Kata siapa? Kata saya. Kalau anak kecil boleh kata guru. Anak kecil. Kata ayah, kata ibu boleh. Kata ya. Tua di depan gua. Masih katanya. Kalau katanya namanya belum menjadi keyakinan. Kalau betul yakin ya kata saya. Ayo sekarang nih. Garam rasanya asin apa tidak? Kata siapa? Iya kata saya. Gula rasanya manis apa enggak? Kata siapa? Itu sama tuh begitu, sama itu. Bukan katanya kan, bukan kan? Ini gula rasanya manis. Katanya sih, katanya. Jare-jare. Gak boleh. Harus kata saya. Nah. Allah punya sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20. Pada apal kabeh belih. Nomor 1 sifat wujud, loro, telu, 4, 5, 6. Pinter-pinter, insyaallah pinter-pinter. Wes. Di Quran gak boleh Quran. Tidak ada ayat yang mengatakan innallaha wujud. Allah iku anak. Gak ada. Ayo baca Quran enggak? Baca Quran enggak? Baca enggak? Ada enggak di Quran? Innallaha wujud. Ada enggak? Enggak ada. Sami'un basir, mendengar, melihat ada. Bikulli syai'in alim, mengetahui ada. Ala kulli syai'in qadir, berkuasa ada. Hayyul qayyum ada. Allah wujud ada? Enggak ada di Quran, enggak ada. Yang ngomong ada, enggak pernah baca Quran. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, ayat alif lam mim, ayat kursi. Tahlil itu sih tahlil, cari berkat tuh sih. Nah. Orang yang pertama kali menetapkan bahwa Allah punya sifat wujud, namanya Imam Asy'ari. Siapa? Ini Imam Ahli Sunnah wal. Gak ada di Quran. Tapi Imam Asy'ari mengatakan justru sifat Allah nomor 1, sifat wujud. Kenapa? Masih yang beli, konoknya masih yang beli. Masih yang. Kata Imam Asy'ari, namanya Abdul Hasan Ali Al Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah.
Kata Mas Ari, sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Oleh siapa yang adakan? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Sedurunge lapal anak, wah wis usana wis. Sebelum lapal ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo, diulangi. Sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, nih buktinya, bukti nih. Ada kata ganti. Nanti beli kata ganti ya. Pronoun domir, kata ganti. Bahasa Arab, aku anak. Aku apa? Anak. Engkau anta. Dia dua. Nah, silahkan dipakai. Dipakai apa enggak? Ana Said, ana Hasan, ana Toto, ana Sukardi, ana Zainab, ana Maryam. Gimana? Tapi bakalnya mati kabeh. Mati kabeh enggak? Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku siapa? Bukan aku Toto, Sukardi, bukan, Solikin. Tidak ada Tuhan kecuali, itu artinya tidak ada yang ada kecuali anak. La wujuda illa ana. Artinya itu. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Toto sudah enggak ada. Aku Edi, aku Hasan, Abu Bakar, Khalid, Solikin. Angka bewes. Aku Maryam, Zainab, Fatimah, Tuti, Dian. Mati semua sudah. Tinggal aku. Allah. Maka la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Bukan aku Zainab, bukan. Nah, paham, mulai paham ya, mulai paham. Yang kedua, engkau. Silakan dipakai. Engkau Solikin, engkau Abu Bakar, Hasan, Toto, Sukardi, Zainab, Tuti, Dian. Mati kabeh bakalnya. Nanti akan mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan kecuali anta, engkau. Solikin, engkau Solikin. Engkau Edi, Cecep. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau yang lain sudah enggak ada, mati semua. Tinggal engkau Allah. Paham boten? Baka paham kudu bisa menerangkan kepada orang yang enggak datang ke sini. Ayo, bisa enggak? Hanya paham katanya. Kalau paham harus bisa menjelaskan kepada orang yang tidak datang ke sini. Namanya paham namanya. Terakhir huwa, dia Ahmad, dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Edi, dia Cecep, mati kabeh. Dia Maryam, dia Zainab, dia Tuti, dia mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku, yang sebenar-benarnya engkau, yang sebenar-benarnya dia. Siapa? Kita ini pinjam, nyilih. Kita ini jawab, kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya?
Jawab. Berapa? 100. Kencing berak di depan. Ayo maunya berapa tahun maunya? Jawab. 70. Oh saya udah 72. Saya udah 72 sudah. Ayo maunya berapa tahun? 100. Bosen undang dokter, undang dukun, bosen wis. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Siapa waruh, siapa tahu pulang dari sini diminta. Ya siapa tahu, oh yang punya aku Allah, yang punya engkau Allah, yang punya dia Allah. Kita dipinjam, aku Said, aku Fatimah, pinjam. Siapa tahu pulang dari sini diminta. Paham boten? Wes, warna akidah, paham? Yang kedua syariah. Kudu nglakoni rukun Islam sing pira kabeh? 5. Nomor 1 syahadat, nomor 2 iqamus shalah. Apa? Iqamus shalah apa? Mendirikan sholat. Ayo dipikir, ayo dipikir. Ning Quran setiap ngomong sholat, yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Aqamus sholah. Kenapa tidak ya'malunas sholah, mengamalkan? Kenapa enggak ya'malun? Ya'mal, amal, mengamalkan. Kok mendirikan? Artinya nih, beda. Mendirikan dengan mengamalkan beda. Artinya, suami sholat, istri belum sholat, belum mendirikan. Suami istri sholat, anak mantu tidak sholat, tidak iqamus sholah. Paham betul? Suami istri, anak mantu sholat, putu cucu gak sholat, belum iqamus sholah. Anak keluarga semuanya sholat, Pak RW, Pak RT belum sholat, belum iqamus sholah. RW RT sholat, camat gak sholat, belum iqamus sholah. Camat semuanya sholat, bupati tidak sholat, belum iqamus sholah. Bupati semua sholat, gubernur tidak sholat, belum iqamus sholah. Gubernur semua sholat, presiden tidak sholat, belum iqamus sholah. Paham boten? Beda dengan mengamalkan. Mengamalkan. Jadi kita ini baru mengamalkan kita ini. Kita ini belum iqamus sholah, baru mengamalkan sholat. Karena bangsa Indonesia, umat Islam kebanyakan tidak sholat. Yang mau rombongan sih sholat kagum banget. Amin. Saya nggak doa kok, saya nggak doa kok, amin. Jadi namanya iqamus sholah itu semua umat harus mendirikan, Pak. Iqam mana apa? Mendirikan, bukan mengamalkan. Bukan lakoni, bukan melakukan, mendirikan. Bangsa yang sholat harus gitu. Negara masyarakat yang sholat. Paham? Yang penting sudah, yang penting aja. Yang kedua, amanah tadi, cara kita jadi makhluk yang paling mulia, siap menegakkan, membangun peradaban dan kemajuan. Supaya tidak zalim, ada agama tadi tuh. Sekarang supaya tidak bodoh, ada namanya thaqafah. Itu bahasa Arabnya. Apa? Pesantren, sekolah, kursus, pengajian. Dalam rangka membangun apa? Thaqafah. Apa? Peradaban. Coba bayangkan, dulu orang Arab jahiliyah, madrasah tidak ada, santren boten wonten, bahkan kebanyakan buta huruf. Kanjeng Nabi Muhammad buta, yang bisa nulis cuma 10 orang waktu itu. Waktu Kanjeng Nabi pertama jadi Nabi, yang bisa nulis sahabat yang 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, Ka'ab bin Zuhair, Jair bin Abi Salma, yang bisa nulis. Semuanya buta huruf. Nah, setelah datang agama Islam, setelah datang Al-Quran, Quran mendorong kita semua agar berilmu. Kalau mau benar harus berilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ.
fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haq. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Benar membangun, benar bertanam, benar berternak, benar berpolitik, benar membangun kesehatan, menjaga kesehatan, benar mata undang-undang dengan berdasarkan begitu pula benar beragama. Tidak mungkin insinyur, SH, dokter ngerti agama, nggak mungkin. Untuk dirinya harus, untuk dirinya. Tapi jangan sampai insinyur fatwa. Jangan sampai insinyur, salah kabeh, nanti salah semua nanti. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul dolal sesat. Tuh, gak pinter tuh. Dia bidangnya mesin, teknik sipil bangunan, ngapain bicara agama? Paham boten? Ada orang bidangnya hukum SH, kenapa bicara agama? Ada orang kesehatan dokter, kenapa bicara agama? Salah kabeh bakal. Seperti saya, ampian 2 mobil rusak, digawan ke rumah saya, tambah rusak. Saya bisa buka, nggak bisa masang nanti. Paham betul? Sampean anak bank, ada bank rugi, serahkan ke saya, tambah bangkrut. Misalnya ke kiai, bangkrut malah kiai banknya. Kiai nggak ngerti, kelola uang nggak ngerti, bisa kawin maning saya. Iya temenan. Quran membangun profesional. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut campur masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti jangan ikut campur. Insinyur sajalah, teknik saja. Gak usah bicara fatwa agama, khutbah, ceramah. Kalau ceramah mending ceramah. Ini kalau menjawab pertanyaan, salah kabeh bakal. Paham betul? Jenggotnya dawa, jenggot panjang nggak apa-apa. Tapi salah semua fatwanya itu. Maulid Nabi bid'ah. Kenapa? Zaman Rasulullah nggak ada. Gitu alasannya. Karena zaman Rasulullah nggak ada maka bid'ah. Ilmu juga semua zaman Nabi nggak ada. Ilmu tajwid, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu apa saja nggak. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada. Nabi tidak mengajarkan ilmu, hanya menyampaikan wahyu Quran. Paham betul? Nah, maka pesantren ini Darul Fikr dalam rangka mendidik anak-anak panjenengan, anak kita semua agar tidak jahul, tidak apa? Tidak jauh. Tadi kan kata Quran, manusia berpotensi sangat bodoh. Supaya tidak bodoh, ayo sekolah, ayo pesantren. Pun, dan pesantren luar biasa, dipantau oleh kiai 24 jam. Ngaji Quran satu-satu. Kalau di madrasah, gurunya baca tirukan. Gurunya baca tirukan. Enggak berhasil tuh. Enggak. Tapi kalau di pesantren, anak satu maju, satu-satu baca Quran. Insya Allah keluar pesantren, baca Qurannya fasih dan benar. Kalau enggak pesantren, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau hanya sekolah, di sekolah gurunya baca, ayo ikutin yuk. Tapi kalau pesantren, wajihan biwajihin, face to face. Satu persatu berhadapan dengan gurunya ngaji Quran. Paham betul? Nah, di samping Darul Fikr juga ada sekolah. Ada pelajaran-pelajaran di luar pelajaran agama. Nah itu, agama Islam, setelah ada agama Islam, orang Arab jadi ngerti ilmu. Imam Hasan Basri, Imam Syafi'i, Imam Bukhari Muslim. Paham betul? Bukan hanya ilmu agama, Ibnu Sina dokter, Abu Bakar Razi dokter, Ibnu Sina filsafat dan seterusnya. Yang pertama kali gawe ilmu matematik aljabar orang Islam, Jabir bin Hayyan al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah, menemukan ilmu, menggagas ilmu matematik namanya aljabar, kan Jabir. Yang pertama kali gawe angka 0, maunya betul wonten angka 0 itu. Kalau 10x, berarti 10, 20, x 2, 100, x 10, x 10 itu 100. Ada seorang
cendekiawan cerdas namanya Abu Yusuf Al-Khwarizmi menggagas 0. 1-1-0-0, dia selesai. 10-1-0, 20-2-0, 100-1-0. Itu yang gawe kosong. Namanya Abu Yusuf Al-Khwarizmi. Coba. Orang Islam. Orang Baghdad, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan. Waktu itu. Yang pertama, bukan orang Yaman, bukan. Yang pertama kali gaya kacamata. Ilmu nazariyat namanya. Hasan bin Haytham. Siapa namanya? Yang pertama kali gawe pandom. Apa? Mencari arah mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Supaya orang kalau mau sholat di padang pasir, di tengah laut, tahu kiblat. Namanya Ahmad bin Majid. Siapa? Sekarang itu berkembang menjadi alat navigasi. Pesawat terbang. Kalau mau terbang dari Jakarta ke Surabaya, ya dicari arahnya. Oh ke timur. Ya, pasti ke timur. Setelah masih ke timur. Mau ke Medan, ke utara. Setelah, oh ke utara. Gak akan kesasar. Ya, sekarang udah modern sih. Tapi dulu namanya apa? Namanya pandom, kompas. Mau nih arahnya apa? Pandom, kompas ya. Ini pertama gawe tuh Ahmad bin Majid. Yang pertama kali menyelidiki alam angkasa Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran tubuh pada diri manusia, sedetik berapa liter darah beredar itu Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali nyoba terbang namanya Abbas bin Farnas. Coba. Pertama kali terbang sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali kesuwen, kelamaan asik, seneng terbang. Kelamaan jatuh, mati. Tapi dialah orang pertama kali mencoba terbang. Itulah cikal bakal pesawat terbang. Yang pertama kali bikin alat organ, dikira Eropa apa? Organ. Pertama kali yang bikin namanya Abu Nasr Al-Farabi. Coba. Saya punya bukunya, tebal bukunya. Namanya Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Saya nggak bisa baca, itu musik. Saya cuma punya kitabnya aja. Jadi dengan adanya agama Islam, manusia terhindar dari jahulan. Apa tadi? Tadi kan manusia punya potensi jahulan, bodoh, pol kan gitu. Dengan adanya agama Islam, manusia terlepas dari sifat jahulan. Lahirlah para ulama-ulama, para teknokrat, dokter, astronom, pertanian. Ahli pertanian namanya Abdul Ghani An-Nabulsi. Ahli keuangan namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Kitabul Amwal, bagaimana memanage keuangan. Walhasil itulah agama Islam yang kita yakin. Satu lagi. Dengan adanya agama Islam, kita diperintah oleh Allah agar membangun kemajuan. Paham betul? Orang bukan sudah maju belum? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Coba artinya priwen. Aja sampai siram larat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Aja sampai kamu punya anak mantu cucu melarat. Artinya kita kudu sugih. Itu Quran itu. Dikira Quran beli. Al-Quran mendorong kita agar merebut kekayaan di dunia ini. Siap? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan yang jero alam Indonesia, nikel, batu bara, gas, minyak, mangan, boksit, maning, timah, uranium, tarium, berlian.
beinten emas anak kabeh Indonesia anak kabeh untuk hamba-hambaku yang soleh. Coba walaqad katabna fi zabur min ba'd dzikr annal ardi yarithu ibadiyas solihun. Kekayaan alam itu untuk kamu sekalian yang orang soleh, membongas yang soleh. Ternyata bakal kita lihat 50 orang kaya Indonesia, yang paling kaya nomor 1 Prayogo Pangestu, duite 1.150 triliun, 1.000.000 miliar, 1.000.000 juta, 1.000.000 nomor loro Budi Hartono, sing duwe rokok jarum BCA Bank BCA 950 triliun, nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, gawe minyak kita, tisu Tesa itu punya dia itu, belum sawit kebun sawit properti, duitnya 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung, nomor 30 sanga wong Islam Haji Rashid, nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tegoleti pembongas langka. Ayo, berarti kita disuruh oleh Al-Quran agar kita maju, sejahtera, kaya. Kita nggak sanggup ngelakoni berarti. Ya gitu ya. Salah enggak itu? Salah enggak? Ya kita melarat salah apa tidak? Insya Allah nyediani. Warazaqnahum minat thayyibat. Saya beri rezeki Bani Adam dengan rezeki yang baik. Terus melarat. Ya, karena malas. Apa karena apa? Rajin. Kenapa Cina sugih sambil sugih? Kenapa tuh? Cina rajin malah. Yang namanya apa? Yang namanya Prayogo Pangestu tadi supir. Jadi supir tuh, supir angkot tadinya. Orang paling kaya nomor 1 supir tadinya. Ada lagi Eka Cipta Sinarmas, jual kelapa. Dagang kelapa asalnya. Dari nol. Yang namanya Erick Thohir, bapaknya Pak Erick Thohir menteri, bapaknya Thohir rarane. Jual baju ngeceran gak baju ning pasar, ning lapak mah. Itulah orang kalau rajin. Pembongas males-males kan rajin. Gawe pesantren nganggo duit. Gawe madrasah, masjid, nulungi tangga, ngormati tamu. Lunga haji, nglakoni rukun Islam. Karo jadi wong bongas kudu sugih, bakal melarat dosa. Ayo, saya harus kaya yang mana? Saya tidak mau melarat. Awas kalau tahun depan saya lagi masih melarat, awas. Benar. Oke, sahabat Utsman bin Affan, orang yang sudah pasti masuk surga. Anak 10, ada sahabat dikasih tahu, kamu tuh pasti masuk surga, ada 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman dikasih tahu pasti masuk surga, sugih. Pernah sedekah gandum bu pirang karung bu, yang jelas diangkut 700 onta. Saya pernah sedekah beras pirang karung. Ora ilok. Karena melarat. Ya berarti Sayyidina Utsman sugih. Wes, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, krungu salah satu wali kutub. Wali kutub apa? Wali apa pemimpinnya wali lah. Pemimpin wali yang pira? 1 Syekh Abdul Qadir Jailani, 2 Syekh Abil Hasan Asyadili, yang ketiga Syekh Hasan Arifai, yang keempat Syekh Ahmad Badawi. Abdul Qadir Jailani nomor 1. Suatu orang Baghdad Irak, wetan. 2 bulan yang lalu saya ziarah ke sana. 2 bulan yang lalu. Suatu ketika ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, Kairo, mangkat. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar, penduduk sekitar kuburan Syafi'i ini dusun Fustot, arane dusun Fustot, melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam
Syafii. Sampai sekian, sampai sekarang. Rusun, anak tulisan yang pelang pintu gerbang. Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, sugih, loman. Sampai wali duduk. Sugih beleh, loman beleh. Wah. Nilainya merah. Langka biru ya langka. Agama Islam, jangan saya, agama Islam merintah kita agar kaya. Tapi dengan cara yang halal, yang benar. Dan kalau sudah kaya, dermawan, zakat, sedekah, jariyah, infak, hibah, wakaf, nazar, dan seterusnya. Ulama di Mekah, ada Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Kiai Ibnu Arjaunangun dan semuanya, ponakan-ponakannya, pondok situ semua tuh. Waktu saya di sana, santrinya 700. Ya, Arjaunangun. Santri 700 ditanggung gratis, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ayo anda beli kiai ini kan kiai gun. Insya Allah kiai jenjat insya Allah. Kenapa? Karena kaya. Said Muhammad sugih di hotel, di percetakan kitab, toko kitab dan loman. Sugih dan wong bongosan wong sugih beli. Akeh loman beli. Jadi apa tadi? Allah memerintahkan kita manusia, makhluk yang paling mulia, harus berakidah, beribadah, pinter, sugih. Paham boten? Karena amanah dari Allah arane. Arane apa? Amanah, kepercayaan, percaya sira. Beragama. Agama siapa? Isi agama apa? Akidah dan syariah, isi agama itu. Terus kamu hidup di dunia harus pandai dan sejahtera kaya. Jadi kalau bodoh dosa, melarat. Ya Allah, jadi kita isu lagi jago karo wong dosa-dosa gitu. Terakhir, siji maning. Agama Islam, Kanjeng Nabi diutus oleh Allah agar membangun masyarakat yang berakhlak. Bukan hanya agama akidah, bukan hanya pinter dan kaya, tapi juga akhlakul. Ana wong salat rajin, istighfar rajin, ngaji rajin, tapi saben esuk nukari tanggane, ana bingene, saben esuk nyeneni lakine, Masya Allah. Lakine sampai kurus kering lan. Gelis mati lah lakine bakal. Ayo, ana maning duwe tangga dudu wong Islam, wong Kristen. Tapi bagus, kalau tangga bagus, karo susah nulungin, rumah tangga akul, suami istri seneng beli nengalan itu. Oh, dudu agama, bener agama padahal. Itu contoh kecil tuh. Aja sampai uang arep marani bongas, berhenti Mas, marani bongas. Yang ditanyakan bukan agamanya apa ya? Bukan. Ormasnya NU apa Muhammadiyah? Bukan. Partai Golkar apa PKB? Enggak. Yang ditanyakan orangnya baik-baik enggak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana, wudhu di masjid, dompet ketinggalan 2 hari masih utuh. Aja sampai suali ke andi Mas, andi bongas. Orangnya baik-baik kok, waduh hati-hati. Maling kabeh nih kan aku. Jatuh betul, martabatnya jatuh betul. Agama Islam kabeh, kitab suci Quran kabeh, ahli ngaji kabeh, tapi akhlaknya yang belum baik. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat tergantung akhlaknya, bukan penagama. Mau contoh cilik, contoh agak gede, contoh serius. Negara Afghanistan, negara Afghanistan, 100% Islam. Wong siji bae langka penduduk Islam. Penduduk terdiri dari 7 suku. Sukunya hanya 7, di kita 400 lebih suku ini. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, dan seterusnya lah. Di sana hanya 7 suku. Agama Islam kabeh. Tapi perang saudara paten-patenan wis 44 tahun, 45 tahun lah. Afghanistan. Masjid dibom dari sholat Jumat.
Lagi muludan anak bom meledak. Pasar, kantor, madrasah, bom meledak, rumah sakit. Presidennya Burhanuddin Robbani arane. Burhanuddin Robbani apal Quran dipateni. Punya kafir punya, antek Amerika kafir. Anak bocah dan nembang ditembak. Kenapa? Wadon berkena nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram, mateni beli haram. Tuh Afghanistan. Agama Islam 100%. Gue ujung-ujung kabeh pakai aneh. Suwang sulipun sebaliknya negara Jepang. Agamanya gak bener lah, udah itu gak bener aja lah. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Buddha. Arahnya apa? Shinto. Kalau kita kenal agama Darmo Gandul lah. Yang Indonesia Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Sundawitan, Karuhunan. Yang Losarang apa? Losarang apa? Ya. Orang Jepang gak agamanya itu. Animis masih. Tapi aman, tentram, damai. Langkah copet, langkah jabret, langkah calo. Bunga senang calo beli. Boleh Sumpapat, yang Jepang boleh Sumpapat. Terakhir tahun wingi meresmikan masjid. Orang masih Islam saya bikin. Kita perintah bikin masjid, bangun masjid, sekolah yang resmi nang. Kalau wong wadon kula mlaku bengi aman, langkah rasa khawatir enggak ada. Ibu kota Tokyo semono rame ribute. Langkah polisi. Supir tertib kabeh. Langkah melanggar. Ning dalan langkah sampah, langkah tegesan langkah. Waktu sepak bola Jepang main yang Doha, negara Qatar, negara Arab main, ratusan anak Jepang nonton. Bubar selesai, bekas tempat duduknya anak-anak Jepang bersih, gak ada puntung satu pun, gak ada plastik satu pun. Mereka buang ke tempat sampah. Orang Jepang semua merokok. Orang Jepang rata-rata merokok karena dingin. Udaranya dingin. Tapi gak ada puntung jalan-jalan langka. Yang bongas wonten-wonten. Coba. Apa musola? Ya Allah, bakal musola yang bongas. Mau buye petek. Rasanya soek. Lampu 5 watt. Tempat udwe kosong, banyue. Cibuka bolong. Lantai tempat wudhu, lantai kolai kuning. Sing beli kuning mau tapak sikil loro di kuning. Kabeh kuning kabeh. Bareng imamnya teka ki sandale lili. Topongnya ireng campur coklat. Lengawangnya misik. Allah bikin orang batuk. Ngenesaken mboten? Ayo pikir. Toilet pom bensin lebih bersih, lebih harum daripada toilet musola. Ayo ngisi silang mboten? Ngisi silang beliau benaran. Toilet pom bensin bersih itu, Pak, baunya harum. Toilet musola, pete, jengkol, terasi. Paham mboten? Kanjeng Nabi atau agama Islam memerintahkan kita sholat pakaiannya kudu suci. Itu artinya tidak mungkin dua sarung siji. Yang kecomberan, yang kuburan, yang WC, yang pasar, atau sholat diganti. Ayo pripun? Boten sah. Oleh karena itu orang Islam minimal dua sarung pitu, lambi pitu, kaos dalam, celana dalam, topong, sandal. Kanjeng Nabi ngelarang, temen nih. Kanjeng Nabi melarang orang yang baru makan bawang, alabe bawang enggak, jangan masuk masjid. Gak usah berjamaah orang baru makan bawang. Kabarnya Islam jaga adabul jamaah, tata krama jamaah, sing wangi mambuwe. Wong Kanjeng Nabi belum pete contohnya. Yang Arab langkah pete, aneh bawang merah bau kan ya. Coba berarti Kanjeng Nabi atau Islam menjaga kita agar berbau harum. Paham boten? Ya Allah. Termasuk akhlak, karena pun akhlak karena. Husnul muasyarah, husnul musyarakah, husnul muamalah. Bergaul baik, hidup bersama bermasyarakat dengan baik, transaksi jual beli anyang-anyangan dengan baik. Husnul muamalah, transaksi, husnul muasyarah, bergaul, husnul musyarakah, bermasyarakat. Paham boten? On.
Kanjeng Nabi bareng 8 tahun ning Madinah hijrah balik ke Mekah diikuti dengan sahabat 12.000. Waktu Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah sembunyi-sembunyi umpet-umpetan ketakutan malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar kan cerita ya. Kanjeng Nabi keluar dari Mekah karo Abu Bakar umpetan dingin Gua Thur baru 3 hari di Gua Thur baru berangkat dengan rasa takut. Setelah 8 tahun 8 Hijriah Rasulullah kembali ke Mekah dengan diikuti 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan, Muhammad pasti balas dendam. Akhirnya orang Mekah sembunyi di rumah-rumah, kunci diri ketakutan. Muhammad pasti balas dendam ini. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Saya maafkan semuanya, tidak ada balas dendam. Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu nyakiti saya, masang duri di depan pintu saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur, menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu merantai Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Akhirnya orang Mekah keluar dari rumah menyalami Kanjeng Nabi, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Yang mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Dudu sugiya, dudu pintere, akhlaknya. Di alam karo Gusti Allah di alam. Ulah ke sing ngalem di medsos kah? Ada ngalem. Tapi yang menghina juga banyak. Yang ngalem maupun menghina saya tidak mempengaruhi saya. Ilem gak berpengaruh, gak sombong, dihina tidak takut. Kenapa? Kalau si ngalem, kalau si nyaci maki saya, bahkan ngancam lah. 212 itu saya diancam tuh akan dibunuh itu. Karena saya menolak 212. Sampai Kapolri Pak Tito kirim polisi jaga rumah sebulan. Yang mengancam saya, yang mencaci maki saya, dan yang ngalem muji-muji saya sama saja dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, bakau suarek melayun WC. Ya, ayo. Maka sampean dipuji wong pada bae karo sampean aja bangga. Maka sampean dipuji, dicaci karo wong pada bae karo sampean aja wedi. Masa wedi pada bae karo kita pada bae. Pada bae apa tadi? Pada bae apa? Doyan iwak asin, sambal terasi, bakau suarek. Ngapain takut? Dikai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dicaci maki tidak takut, dilem-lem tidak bangga. Itu loh. Paham betul? Setelah pemimpin, ketua, kiai, direktur, harus begitu. Paham? Bareng Kanjeng Nabi sing alam Gusti. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, pemaaf, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Tuh lihat tuh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi afwaja. Lihat, kamu lihat tuh, orang berbondong-bondong masuk Islam karena akhlaknya ente. Seandainya kamu congkak, sombong, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu Muhammad sombong, kasar, mencaci maki, gak pentung, sweeping, takbir, berdiri dulu. Lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari ketakutan. Paham betul? Wali songo, para ulama, para kiai bakal dakwah, gak pernah mencaci maki, gak pernah ngenyak-ngenyak, menghina orang, gak pernah kiai-kiai. Kalau ada mubalek, penceramah, nyaci maki, menghina orang, bubar ya, bubar tinggal ya. Bapak Nikula bagian gawinnya ceramah, gak pernah mencaci maki orang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Quran ini aja misu-misu wong kang beli nyembah Gusti Allah, beli kena misu-misu wong Kristen, aja misu-misu nyaci maki. Apa misu-misu apa? Berbeda Pak? Misu-misu. Moyoki, aja moyoki menghina
menghina orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha. Quran itu wala tasubbul ladzina min dunillah fayasubbullaha bighairi ilm. Man qatala dhimmiyan kata Rasulullah, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashum rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, orang Kristen bisa dibunuh, Cina lah kita bunuh, orang itu nggak akan masuk surga kata Rasulullah. Di akhirat nanti berhadapan dengan saya. Kalau berhadapan dengan saya nggak akan masuk surga. Coba kan jina itu semono toleransi ya. Maka Gusti Allah ngalem akhlak kanjeng. Fa'fu anhum Muhammad, maafkan saja orang Mekah itu. Saya maafkan. Semua orang Mekah saya maafkan. Ayo bisa beli niru. Jawab, bisa beli niru. Wong sing ngalami nipu 5 juta, saya maafkan, saged. Wong sing ngalami gawa kabur sepeda motor, saya maafkan, saged. Wastaghfir lahum, bukan hanya maafkan, fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, jaluk nang pangapura wong Mekah. Kan jamin donga, Allah fil ahli Makkah. Kaulah di ahli Makkah, bana di ahli Makkah. Ya Allah, moga-moga panjenengan ngapura dosanya penduduk Mekah yang dulu nyakiti saya. Nyakiti para sahabat, mati ini gede, mati ini malah. Paham? Sadid mboten ngapura air niru. Ya Allah, bocah sing ngapusi bobodol 5 juta, moga-moga japura dosa saged. Ya Allah, bocah sing ngomongin nyili pada dibalik-balik sepeda motor, moga-moga diampura dosane saged. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang paling punya tekad, punya cita-cita besar, Islam harus menang. Dan kedua, Nabi Muhammad sadiqul aqwali wal kalim, selalu jujur, gak pernah bohong. Sadid panjenengan irus gak pernah bohong. Orang jawab ya. Siap jadi orang gak pernah bohong? Sifat apa? Sifat apa? Sifat sidik. Sifat apa? Gara-gara sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, 8 triliun Kominfo hilang. Sidik hilang, 72 triliun Indosuria kabur, hilang bulu. Belum tuh kurang akeh. Kini lagi diusut. Korupsi ning PT Timah 10 tahun. 300 triliun. Allah. Kamu gotu cendol pira untuk dawet kan. Lamun ana korupsi 300 juta kula merem. Anu korupsi 300 juta, lah salah 300 juta. 300. Ih lagi PT Timah. Ya Allah. Bangkrut negara ini. Korupsi merajalela. Bakal korupsi triliunan bagi-bagi rata. Saya kalau korupsi 1 miliar kantong dewek. Tuku mobil anyar, kawin maning, tuku rumah. Ini bakal triliunan bagi-bagi. Meneng kabeh, tinggalnya meneng kabeh. Paham boten? Gara-gara sifat sidik. Ajab contoh negara. Keluarga rumah tangga. Wong lanang tidak sidik, wong wadon geger. Boten? Wong wadon tidak sidik, wong lanang. Nah masalahnya pertanyaannya, kira-kira yang paling akeh beli sidik lanang atau wadon ya? Wadon. Ayo mulai besok sidik ya, mulai besok ya. Insya Allah bener niat, insya Allah sih. Sing rabi sidik karo wong lanang terbuka apa adanya, wong lanang terbuka apa adanya karo wong wadon. Orang tua dengan anak, orang mertua dengan mantu, siap. Muhammadun tabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tangga pula utang duit mune 2 minggu 2 tahun durung bayar. Anak beli buang saya anak beli. Pula ngalami lungan negara Mali, negara apa namanya? Mali, Afrika Barat. 30 jam. Pesawat 30 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau.
enam ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syariat Islam, Persis. Ini kok ibu kota tembak toh bu, ibu kota. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal ning latar, kunci masih gantung. Priben kan lam sepeda motor berjanji nang rumah priben. Karena akhlak. Agama Islam kabeh, ahli sunnah kabeh, ahli ngaji kabeh, tapi beli aman, gimana? Apa coba kesugi? Mulai kau bikin coba ya. Rumah jadi kunci, sepeda motor tinggal ning latar, acak priben acak. Kula ngalami lungan Australia tahun 2012 6 hari keliling kota-kota Brisbane, Adelaide, Canberra, Melbourne, terakhir ibu kota Sydney. Terakhir ceramah pada duhur di masjid, bar asar, setelah asar belanja oleh-oleh, ya anak kaos, celana lah belanja oleh-oleh. Polisi kardus, tahun hotel beresin, saya beresin oleh-oleh. Kelalen HP ini di HP, kelalen hilang ya wis lah. Tuh kemana ke Jakarta, balik ke Jakarta. 9:30 anak wong ngetok pintu, saya buka, petugas hotel dan ada orang satu membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung bongas priben. Temenan. Duduk Islam, wong Kristen. Masya Allah. Karena akhlak. Kulane Kanjeng Nabi di alam karo Gusti Allah akhlaknya. Dudu gantenge, dudu gagahe, dudu sukses ta. Hebat sukses. Enggak dipuji oleh Allah. Yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad orang berakhlak mulia. Mangga panjenengan kesimpulannya kula ngomong, manusia makhluk yang paling bisa mulia karena kita menerima amanah, kepercayaan sing Gusti Allah. Amanah nomor 1 agama. Supaya kita tidak zalim, gak kurang ajar. Karena manusia itu punya potensi apa? Golum. Supaya gak kurang ajar maka ada agama. Kemudian jahul, bodoh. Supaya tidak bodoh, ayo kita ngaji sekolah, masjid taklim, anak-anaknya. Ayo anak, sampai sekolah, anak-anak kudu pinter anak-anak. Siap. Ayo mondok kabeh, sekolah kabeh. Yang kene anak SMP bener ya? SMA ada kan? Ayo nih kene sana SMP, SMA. Cari pondok yang agamanya kuat, pendidikan umum juga ada, bahasa Inggris, sosiologi dan seterusnya. Ayo anak wong bongas kudu pinter-pinter. Paham? Supaya tidak jahul, supaya tidak. Ayo kita pada ngaji rajin beragama, berakhlak supaya tidak zalum. Mau kah? Kurang ajar pol kah? Itu dirubah dengan agama. Kalau jahul dirubah dengan ilmu pendidikan. Gimana terakhir? Ayo pada sugi-sugi. Siap? Jam 3 tangi tahajud. Istighfar 100 belakang wis. Astagfirullahaladzim ping. Sholawat sallallahu ala Muhammad ping 1000. Gelis ping 1000. Sallallahu Muhammad. Tas kuwen alif lam mim sajdah sama sahuran ya. Sama Quran, baca alif lam mim sajdah dengan sujud tilawah kah. Toli Yasin sepisan, Waqiah ping 3. Berzeki akeh ku. Tabarok sebarakah. Pas subuh sholat dulu duit. Tekaning duhur istirahat, sholat duhur makan siang, luru duit. Tekani asar sembahyang asar, luru duit. Tekaning maghrib leren, maghrib istirahat, silaturahim, kondangan, tahlilan, maghrib. Tekaning isya istirahat turu. Ya Allah, sampai uripen namanya insyaallah ala barakatillah. Sembayang, rajin dulu duit, sugih, pinter pisan. Ya Allah. Siap? Lamun tahun ngarep isi mene-mane kudus berubah. Kudu bangga sugih-sugih. Omae 2 lantai. Mobil rata-rata Innova lah.
Pemuda-pemuda sarjana kabeh. Itu doa kan, doa duduk. Bukan doa, siap jawabnya itu. Sugi-sugi. Nah, gitu. Pinter-pinter. Ibadah-ibadah kabeh. Akhlaknya baik semua. Nah gitu, bukan amin. Dudun doa amin. Cekap semanten mawon. Mau sing Jakarta mriki 4 jam setengah. Perjalanan apa? Jalan tol banyak perbaikan. Ada perbaikan jalan tol. Kalau nggak ada perbaikan barangkali 3 jam nyampe. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.